Jalan tol Trans Sumatera dibangun untuk mencapai konektivitas yang lebih baik dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasannya. Jalan tol Trans Sumatera. Jalan tol ini akan menghubungkan Lampung hingga Aceh melalui 24 ruas jalan berbeda yang panjang keseluruhannya mencapai 2.704 km dan akan beroperasi penuh pada tahun 2024. Pembangunan jalan tol Trans Sumatera membutuhkan dana 460 triliun rupiah yang bersumber dari penyertaan modal negara atau PMN, obligasi, dan sindikasi perbankan. Jalan tol Trans Sumatera membuka babak baru yang menjanjikan untuk konektivitas antar pulau dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sumatera itu merupakan sebuah wilayah di Indonesia yang ke depan diharapkan menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, maka transformasi ini harus difasilitasi. Salah satunya adalah melalui jalan tol. Kemajuan dan keberlanjutan perekonomian Sumatera sangat penting untuk memastikan stabilitas dan pertumbuhan di kawasan tersebut. Jika pertumbuhan terhenti, perkembangan daerah sekitarnya pun akan terhambat. Oleh karena itu, tersambungnya keseluruhan ruas jalan tol Trans Sumatera nantinya akan memberikan manfaat untuk meningkatkan perekonomian sekaligus pengembangan pariwisata daerah. Dengan semakin lengkapnya ketersediaan infrastruktur, maka akan merangsang masuknya potensi investasi di Ibu Pertiwi. Lewat tol kan lebih cepat. Ngirit biaya lah intinya gitu. Aman, alhamdulillah lewat sini. Kalau lewat bawah kan banyak premannya, segala macam. Kalau lewat sini udah bebas, nggak ada hambatan. Biasanya kita bisa menempuh perjalanan berjam-jam. Lewat jalan tol lancar ya. Jadi kita nggak membutuhkan waktu lama kalau mau mencapai tujuan. Dengan dibukanya jalan tol, ya kita sangat tenang, Pak. Mobil pun lebih cepat waktunya dari yang biasa. Kalau bagi kita penumpang sangat terbantu dengan waktu untuk antar Medan atau nanti bahkan nanti mungkin ke Danau Toba kalau bisa. Kita tengok di Jalan Semayang, sebelum ada kita bangun jalan tol, itu tidak ramai, Pak. Setelah kita bangun jalan tol, sudah ramai. Dari segi perekonomian masyarakat setempat, tumbuh, Pak. Harapan saya, jalan tol Trans Sumatera ini cepat terhubung mulai dari Aceh sampai ke Lampung. Biaya logistik terhadap kebutuhan kita sehari-hari semakin rendah. Jadi semakin cepat ya, rendahlah nilai logistiknya, makin kecil. Sobat, sebagai salah satu pulau terbesar di Indonesia dengan populasi melebihi 55 juta jiwa, Sumatera memiliki peran penting dalam perekonomian negara. Sumatera dianugerahi beragam potensi alam dan komoditas berlimpah. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, pada tahun 2015 Sumatera menyumbang 22,21% produk domestik bruto atau PDB Indonesia.
Dengan adanya Trans Sumatera, waktu tempuh diperkirakan akan menjadi 4 jam lebih efektif. Dan dari segi biaya logistik dapat pula menurun. Trans Sumatera akan menciptakan sentra ekonomi baru didukung dengan program pembinaan UKM. Pembangunan JTTS akan dibangun sepanjang 2.829 km dengan total ruas 24 ruas dan ditargetkan beroperasi penuh di 2024 mendatang. Meski begitu, sejak 2017 sudah terdapat ruas yang telah beroperasi. Tercatat hingga akhir November 2020 total 9 ruas jalan tol yang resmi beroperasi sepanjang 648 km. Sementara 648 km berikutnya masih dalam tahap konstruksi dan sisanya dalam tahap persiapan. Mengenai ruas jalan yang telah beroperasi, sebagai kontraktor utama proyek JTTS, Hutama Karya melakukan berbagai strategi operasional dalam rangka merealisasikan pelayanan prima bagi pengguna jalan. Demi menyelesaikan mega proyek termahal ini, BUMN bahu-membahu bersinergi menyelesaikan pembangunan. Yang melewati tol ini, kebutuhan BBM akan selalu terpenuhi dengan tersedianya SPBU di sepanjang titik Trans Sumatera.